Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan materi media audio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Salsabila dengan NPM 20144600280. Adapun anggota kelompok Tri Aji Pamungkas dengan NPM 20144600320. Kemudian Vinkanisa Aprilia Putri dengan NPM 20144600324 dan Diah Ayu Novitasari dengan NPM 20144600340. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, pengertian media audio. Kata media adalah bentuk jamak dari medium, yang berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media dapat berupa manusia, alat, ataupun kejadian, yang mana alat tersebut dapat menyampaikan pesan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam proses penyajian informasi. Menurut Boff 1997, Boff mendefinisikan media secara singkat dan jelas, bahwa media tak lain adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Adapun pendapat kedua dari Syaiful Bahri Jamah, yang menurutnya media adalah alat bantu termasuk apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan, tentunya berguna untuk saling mencapai tujuan. Istilah audio berkenaan dengan suara, baik ditimbulkan oleh benda hidup maupun benda mati yang diberi perlakuan tertentu sehingga menimbulkan bunyi. Dengan kata lain, audio dapat pula dikaitkan dengan pendengaran. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media audio adalah suatu media yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif yang penerapannya menggunakan unsur dengar atau audio. Yang kedua, yaitu karakteristik media audio. Dalam media audio, terdapat karakteristik yang umumnya berhubungan dengan segala kegiatan latihan keterampilan dalam aspek kecakapan mendengarkan. Adapun karakteristik menurut Ramli 2012, yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar. Yang keempat, memperoleh arti dari suatu konteks. Yang kelima, pemisahan kata atau informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang keenam, mengingat dan menemukan kembali ide atau bagian dari cerita yang mereka dengar. Adapun karakteristik lain yaitu yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Yang kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang ketiga yaitu fungsi media audio. Media audio berfungsi sebagai penyalur pesan audio dari narasumber ke penerima pesan, baik berupa verbal maupun non-verbal. Ada beberapa fungsi lainnya yaitu yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua yaitu mempersiapkan dan mengatur debat ataupun diskusi dengan mengungkapkan pendapat-pendapat dari para ahli yang jauh dari lokasi diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu menjadikan model yang akan ditiru oleh para siswa. Yang keempat yaitu menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan pola belajar siswa dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu macam-macam media audio.
Seperti yang dikutip dari Susanti dan Zulfiana 2017, macam-macam media audio antara lain yang pertama yaitu radio. Radio merupakan salah satu alat elektronik yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam memahami materi. Radio digunakan untuk menjelaskan atau mendengarkan materi dengan menggunakan indera pendengar. Yang kedua yaitu alat perekam pita mekanik. Alat ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yang dapat membantu siswa. Alat ini berbasis audio, yaitu guru merekam materi atau penjelasan tentang materi tersebut dan dapat diputar oleh siswa. Alat ini sudah sangat jarang ditemukan pada saat ini. Yang ketiga yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan alat yang dapat menunjang proses belajar mengajar siswa yang berbasis audio. Alat ini berbentuk percakapan dan siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan melalui percakapan yang terekam di dalam laboratorium bahasa tersebut. Ada dua bahasa yang dapat didengarkan oleh siswa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan proses belajar mengajar tersebut. Langkah-langkah penggunaan media audio dalam pembelajaran. Terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu diketahui dalam memanfaatkan media audio untuk kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah tersebut meliputi langkah persiapan, langkah penyajian, dan langkah tindak lanjut. Langkah-langkah media audio dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah persiapan. Dalam langkah persiapan meliputi persiapan dalam merencanakan, seperti berkonsultasi kepada para ahli. Selanjutnya, berikan pengarahan khusus terhadap ide-ide yang sulit bagi siswa yang akan dikemukakan dalam materi. Selanjutnya, perhitungkan kelompok sasaran. Usahakan sasaran harus dalam keadaan siap. Yang terakhir adalah periksa peralatan yang akan dipergunakan. Yang kedua adalah langkah penyajian. Cara melakukan langkah penyajian adalah sajikan dalam waktu yang tepat dengan kebiasaan atau cara mendengarkan. Selanjutnya, atur situasi ruangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berikan semangat untuk mulai mendengarkan dan mulai konsentrasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Selanjutnya yang terakhir yaitu langkah ketiga yaitu langkah tindak lanjut. Merupakan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap kegiatan, baik yang berhubungan dengan langkah persiapan maupun kegiatan yang terdapat dalam langkah penyajian. Manfaat media audio sebagai media pembelajaran. Sebagai media pembelajaran, media audio dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Seperti yang pertama, merekam diskusi tentang suatu topik pembelajaran. Yang kedua, menyajikan rangkuman informasi dan pengetahuan secara verbal. Yang ketiga, melatih keterampilan seseorang dalam memahami informasi yang disampaikan melalui kata-kata. Dan yang keempat adalah pengajaran musik literary dan kegiatan dokumentasi. Kelebihan dan kekurangan media audio sebagai media pembelajaran. Kelebihan media audio: 1. Materi pembelajaran sudah tetap terpatri dan dapat direproduksi tetap sama. 2. Produksi dan reproduksi sangat ekonomis dan mudah didistribusikan. 3. Peralatan program audio termasuk yang paling murah dibandingkan dengan media audio visual lainnya. 4. Bentuk program pengajaran mandiri yang canggih sudah ada. Peralatan yang dapat menyelaraskan visual dengan program audio yang terekam dan alat yang dapat berhenti sendiri. 5. Suasana dan perilaku siswa dapat dipengaruhi melalui penggunaan musik latar belakang dan efek suara.
Kekurangan media audio. 1. Perlu sangat berhati-hati apabila hanya audio yang digunakan karena waktu yang lama tanpa memberikan rangsangan visual dapat membosankan dan akan mengganggu pengajaran dengan kecepatan sendiri. 2. Perbaikan biasanya menuntut diproduksinya rekaman induk baru dan dibuatnya kopi rekaman yang baru. Hal ini akan memakan waktu dan biaya yang cukup besar. 3. Masalah pendistribusian. 4. Pengembangan naskah audio yang baik dapat menyita waktu dan membutuhkan keterampilan khusus. 5. Perlu berkali-kali dalam memperkirakan kecepatan penyampaian materi verbal. Pengembangan audio dalam pembelajaran. Pengembangan media audio sama halnya dengan media lainnya yang secara garis besarnya meliputi kegiatan perencanaan atau penentuan tujuan, menganalisis keadaan sasaran, penentuan materi, format yang akan digunakan, dan penulisan skrip. Kegiatan produksi atau perekaman seluruh materi, dan kegiatan evaluasi atau menilai program dan merevisi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.